Jadi siapa yang sanggup menyampaikan suratku ini kepada Kaisar, dia akan mendapatkan jannah. Maka kemudian ada seorang laki-laki di antara mereka yang tadi diserukan oleh Nabi itu, kemudian berkata, sekalipun dia tidak mau menerima, ya, sekalipun Kaisar tidak mau menerima, maka orang yang membawa surat tadi itu tetap mendapatkan jannah, mendapatkan surga. Dakwah itu tidak dilihat berhasil tidaknya. Itu nggak penting. Yang diajar itu sampai pinter nggak pinter, sampai berubah nggak berubah, itu nggak penting. Yang penting kita sudah menyampaikan. Itu tugas ulama, tugas nubuwah, tugasnya para pengemban dakwah itu begitu. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan tugasnya Nabi itu adalah menyampaikan. Mau yang nerima tadi itu bisa menerima dan menerapkan apa yang disampaikan, itu masalah lain. Tapi yang penting tugas nubuwah, tugas risalah itu adalah menyampaikan. Begitu sudah disampaikan, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhalla zilla aw adlima aw udrama aw ajala yajra alaih. Mari kita mulai kajian kita, kajian Sirah Nabawiyah yang membahas kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga guru-guru kita dan kita yang hadir semua di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, serta keberkahan dalam seluruh kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang surat-surat yang dikirim Rasulullah SAW kepada para raja. Di dalam pembahasan yang lalu kita sudah membahas bahwa sepulang Rasulullah SAW dari Hudaybiyah, Hudaybiyah itu terkenal dengan Sulh Hudaybiyahnya. Ya, posisi Hudaybiyah itu ada di perbatasan kota Mekah menuju Madinah, jalur lama. Dan di Hudaybiyah ini Rasulullah SAW akhirnya mendirikan tenda, kemudian tidak bisa melanjutkan umrohnya pada tahun ke-6, sampai kemudian akhirnya dilakukan perjanjian damai yang kemudian disebut dengan Sulh Hudaybiyah, dan baru nanti tahun ke-7 Rasulullah SAW bisa menunaikan umrah, dan umrah yang dilaksanakan tahun ke-7 itu disebut dengan umrah qadha, ya, umrah untuk mengganti umrah yang gagal dilaksanakan pada tahun ke-6. Nah, setelah peristiwa Hudaybiyah, di mana kita tahu resistensi para sahabat ketika itu, terutama Umar bin Khattab, ketika melihat poin-poin perjanjian yang dianggap merugikan kaum muslimin, ya, itu begitu luar biasa, sampai kemudian akhirnya berhasil semuanya diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Dan setelah selesai dengan dilakukannya tahallul dan penyembelihan haji, maka Rasulullah kemudian kembali ke Madinah. Nah, setelah peristiwa ini, ya, setelah peristiwa yang terjadi tadi di Hudaybiyah itu, di tengah perjalanan itulah kemudian Allah menurunkan surat Al-Fatah, yang di antara isinya surat Al-Fatah itu adalah kabar tentang kemenangan yang akan diberikan oleh Allah kepada Nabi. Ayat itu atau surat itu dimulai dengan kalimat inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan, ya, pembebasan. Inna fatahna laka, untukmu, fatham mubina, dengan pembebasan atau dengan kemenangan yang nyata.
ketika itu belum terjadi kemenangan. Ini baru kabar yang disampaikan dari langit. Nah, di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya, walladzi arsala rasulahu bil huda, dengan membawa hidayah. Ya, wa dinil haq, dan agama yang hak. Liyudhhirahu, untuk dia menangkan. Ketika itu belum menang. Ya, baru berita. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk dimenangkan atas semua agama. Nah, karena itu di surat Al-Fatah ini Allah mengakhiri dengan kalimat wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Karena ketika itu peristiwa kemenangan itu belum terjadi. Nah, justru Allah ketika itu setelah perjanjian Hudaybiyah sudah memberitahukan bahwa perjanjian Hudaybiyah itu merupakan pintu masuk. Perjanjian Hudaybiyah itu merupakan muqaddimah, pembukaan. Untuk apa? Meraih kemenangan demi kemenangan. Maka nanti kita akan melihat tahun ke-8 itu terjadinya Fathu Mekah. Ya, 1 tahun setelah peristiwa Umrah Qadha. Nah, itu kita sudah pernah sampaikan. Kemudian peristiwa yang terjadi pada tahun, ya, setelah tahun ke-6, yaitu setelah terjadinya perjanjian Damai Hudaybiyah, Rasulullah mengirim surat. Ya, Rasulullah mengirim surat kepada sejumlah raja. Ini nanti kita akan lanjutkan, ya. Di pembahasan yang lalu kita sudah singgung bahwa Rasulullah SAW misalnya mengirim surat kepada Raja Romawi. Ya. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW mengirim surat kepada Najasyi, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengirim surat kepada kemarin Kaisar, kemudian Heraklius, ya. Jadi Kaisar Romawi yang namanya adalah Heraklius. Kemudian kita akan lanjutkan sekarang kemana lagi surat-surat itu dikirimkan oleh Rasulullah SAW. Jadi riwayat yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim ini riwayat yang paling lengkap, ya, kalau kita baca di dalam kajian-kajian sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Mu'allif kitab ini Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyatakan waqatar Abu Hatim Ibnu Hibban. Ibnu Hibban, ya, fi sahihi, di dalam kitab sahihnya, an Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ketika itu Rasulullah mengatakan manjantalik bi sahifati hadi ila Qaisar walal jannah. Siapa yang akan berangkat membawa suratku ini kepada Kaisar. Kaisar tadi kita sudah sampaikan adalah Raja Romawi. Walaul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Nah, ini. Jadi siapa yang berani atau sanggup menyampaikan suratku ini kepada Kaisar, dia akan mendapatkan jannah. Faqala rajulun minal qaumi. Maka kemudian ada seorang laki-laki di antara mereka yang tadi diserukan oleh Nabi itu, kemudian berkata, wa illam yakbal, sekalipun dia tidak mau menerima. Qala wa illam yakbal. Iya, sekalipun Kaisar tidak mau menerima, maka orang yang membawa surat tadi itu tetap mendapatkan jannah, mendapatkan surga. Nah, di sini dakwah itu, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Dakwah itu tidak dilihat berhasil tidaknya. Ya. Sama seperti kita sekarang misalnya gini, ya, Al-Fakir sekarang menyampaikan seperti ini. Itu nggak penting. Yang diajar itu sampai pinter nggak pinter, sampai berubah nggak berubah, itu nggak penting. Yang penting kita sudah menyampaikan. Nah, di situ. Itu tugas, ya. Tugas ulama, tugas nubuwah, tugasnya para pengemban dakwah itu begitu. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma'lar rasuli illal balagh. Tugasnya Nabi itu adalah menyampaikan. Mau yang menerima tadi itu bisa menerima dan menerapkan apa yang disampaikan, itu masalah lain. Tapi yang penting tugas nubuwah, tugas risalah itu adalah menyampaikan. Begitu sudah disampaikan, selesai. Ya, nah ini. Jadi karena itu Rasulullah SAW tadi ditanya, ya, wa illam yakbal, sekalipun Kaisar tidak mau menerima, wa illam yakbal, kata Nabi. Ya, sekalipun dia tidak menerima.
Fawafaqa Kaisar wa ya'ti Baitul Maqdis. Maka ketika itu Kaisar, ya, ketika itu Kaisar sedang datang di Baitul Maqdis. Qad ju'ila alaihi bisatun la yamshi alaihi ghairu. Jadi Kaisar itu digelarkan. Jadi kayak kalau sekarang kan ada istilah karpet merah, ya kan? Nah, gitu. Yang tidak dilewati oleh yang lain kecuali dilewati oleh Kaisar. Farama bil kitab alal bisati. Maka kemudian dia melempar surat tadi itu di atas karpet tadi watanaha, dan kemudian dia meninggalkan. Falamma intaha Kaisar ilal kitab. Ketika Kaisar tadi itu maksudnya sudah selesai, ya, akhadahu, surat tadi itu diambil. Fanada Kaisar, maka kemudian Kaisar memanggil, man sahibul kitab, siapa yang mengantar atau siapa yang menjadi kurir dari surat ini. Fahuwa aminun, maka dia akan aman, maksudnya nggak akan diapa-apakan. Faja'a ar-rajulu, maka kemudian ada seseorang datang menghadap. Faqala ana, aku yang membawa surat tadi. Qala faida qadimta fa'tini. Kalau kamu, ya, jadi kalau kamu sudah ini, kamu datanglah menghadap aku. Falamma qadima atahu, maka kemudian setelah dia sudah sampai di situ, dia mendatangi Kaisar. Fa'amara Kaisar ba'abwa biqasrihi faghulliqat. Kaisar kemudian meminta supaya istananya tadi itu pintunya ditutup. Ya. Summa amara munadiyan yunadi. Lalu kemudian Kaisar ini memanggil, dia memerintahkan kepada, ya, orang yang ditugasi untuk memanggil. Ala inna Kaisar qad ittaba Muhammadan, katanya. Kenapa pintunya ditutup? Karena Kaisar sudah mengikuti Muhammad. Dengan kata lain, Kaisar menyatakan masuk Islam, wa tarakan Nasraniyah, dan Kaisar itu meninggalkan agama Nasrani. Ini cerita, ya, yang disampaikan di sini tadi. Fa'aqbala junduhu, maka kemudian tentaranya menghadap, waqad tasallahu hatta tafu bihi. Jadi tentaranya menghadap, lalu kemudian mereka membawa betul-betul. Jadi ketika itu tentaranya membawa senjata, hatta tafu bihi, sehingga mereka mengelilingi, ya, mengelilingi Kaisar tadi. Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kaisar ini berpesan kepada utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Qad tara, katanya. Kamu sudah melihat sendiri kan? Inni khaifun ala mamlakati. Aku mengkhawatirkan kerajaanku, katanya. Summa amara munadiyan fanada, kemudian Kaisar memerintahkan, ya, orang yang ditugasi untuk manggil tadi itu untuk memanggil. Ala inna Kaisar qad radiya ankum, katanya. Sungguh Kaisar itu betul-betul ridho kepada kalian. Wa innama ikhtabarakum liyanduru kaifa sabrukum ala dinikum. Jadi maksudnya gini. Jadi Kaisar itu kan tadi menyatakan masuk Islam di hadapan utusan Rasulullah. Lalu kemudian Kaisar ini pintunya tadi itu, pintu istananya tadi kan ditutup untuk menyatakan itu secara tertutup. Lalu kemudian begitu informasi tadi itu sampai, dikepunglah Kaisar ini oleh pasukannya, ya, dengan menghunus senjata. Lalu kemudian Kaisar mengatakan, Kaisar itu tetap radhiya ankum, ridho dengan kalian. Kaisar itu hanya menguji kalian untuk mengetahui bagaimana kesabaran kalian berpegang teguh pada agama kalian. Jadi ini pertanyaannya, yang benar ini Kaisar sudah masuk Islam, ataukah Kaisar ini hanya pura-pura masuk Islam? Ya kan gitu pertanyaannya. Atau Kaisar ini sudah masuk Islam tapi pura-pura menampakkan Kristen. Nah itu. Ada dua kemungkinan itu. Nah, jadi di hadapan utusan Nabi tadi dia pura-pura masuk Islam, di hadapan pasukan khususnya tadi itu dia pura-pura tetap Kristen. Ini riwayat yang disampaikan di sini. Lalu kemudian farji'u wan fansarifu, kembalilah kalian, dan ini perintah Kaisar kepada pasukannya tadi, kembalilah kalian dan fansarifu, maksudnya sudah jangan berkumpul lagi, udah, ya, kalian sudah tahu. Wa kataba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu pada saat yang sama Kaisar itu menulis surat kepada Nabi. Menulis surat pada Nabi yang disampaikan melalui siapa? Utusan Rasulullah yang membawa surat tadi. Gitu. Kemudian suratnya itu isinya apa? Inni muslimun, kata Kaisar. Aku muslim. Wa ba'asa ilai bidananir. Kemudian Kaisar itu membawakan bersama surat tadi ya sejumlah dinar. Dinar itu adalah mata uang. Jadi kalau aslinya dinar itu adalah mata uang emas, ya. Itu yang memakai itu adalah Heraklius, ya Kaisar ini. Ya. Itu mata uang emas. Sedangkan perak yang disebut dengan dirham itu adalah mata uang yang dipakai oleh Sasanid, gitu. Ya, oleh kerajaan Sasanid. Nah, ini. Nah, jadi itu yang kita mesti tahu. Nah, kemudian mata uang ini, dinar dan dirham itu nanti kemudian dipakai di dalam Islam, meski kemudian nanti dicetak dengan gaya, dengan model cetakan tersendiri. Tapi istilah dinar dan dirham itu sudah dipakai pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun pada zaman Nabi itu belum ada percetakan khusus mata uang, ya ini. Nah, faqala Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika membaca surat tadi, suratnya Kaisar itu, Rasulullah bersabda, apa sabda Nabi? Kadzaba aduwullahi laisa bimuslimin wa huwa ala nasraniyah, kata Nabi. Musuhnya Allah, maksudnya siapa? Kaisar ini bohong, katanya. Jadi Nabi tahu, oh Nabi itu yang memberitahu wahyu, meskipun dia nulis ana muslimun. Ya, ana muslimun. Aku ini muslim. Gitu. Nah, kan tadi kan kita sudah sampaikan. Jadi di hadapan utusan Nabi dia pura-pura masuk Islam, di hadapan orang-orang Kristen dia tetap pura-pura seperti orang Kristen, tidak masuk Islam. Nah, ketika dikepung tadi dia mengatakan, ya saya ini cuma nguji kalian, ngetes kalian, gimana kesabaran kalian dalam memegang teguh agama kalian. Nah, gitu. Jadi sini aman, sini aman. Ya kan? Nah, itu. Nah, tapi Rasulullah nggak bisa ditipu kan? Rasulullah nggak bisa ditipu. Ya kan? Wong yang memberitahukan wahyu. Maka Rasulullah mengatakan, kadzaba aduwullah, musuhnya Allah ini bohong. Ya, laisa bimuslimin, dia belum masuk Islam. Kata Nabi, wa huwa ala nasraniyah, dia tetap memeluk agama Kristen. Nah, ini cerita yang disampaikan di sini. Kemudian waqasamat dananir, kan Nabi sudah diberi hadiah dinar. Dinar itu pakai emas, kalau dirham itu pakai perak. Satu dinar itu ya timbangannya, beratnya adalah 4,25 gram. Berarti kalau satu dinar itu kira-kira ya sekitar 4.250.000 lah. Kalau kita pakai standar 1 gramnya itu 1 juta, ya kan? Bayangkan Nabi itu diberi beberapa dinar. Ya, Nabi itu diberi beberapa dinar. Ya, kalau 10 dinar saja sudah 40. Ya, 40 juta. Nah, itu. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian itu kisah terkait dengan masuk Islamnya Kaisar tadi, Heraklius tadi. Apakah dia benar-benar Islam ataukah pengakuan dia saja mengatakan anak muslim? Ya, tapi kemudian Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Hibban tadi menyatakan bahwa Heraklius ini bohong. Jadi dia belum masuk Islam. Nah, itu. Kemudian riwayat berikutnya, wa ba'atha Abdullah ibnu Khudafah as-Sahmi ila Kisra. Itu tadi Heraklius, ya. Heraklius, Azimur Rum. Nah, ini. Kemudian berikutnya adalah Abdullah ibnu Khudafah as-Sahmi. Rasulullah mengutus Abdullah ibnu Khudafah as-Sahmi ila Kisra, kepada Kisra. Kisra ini adalah raja Persia. Jadi kemarin kita sudah sampaikan kalau Romawi itu Kaisar Romawi yang rajanya namanya Heraklius. Kemudian kalau Ethiopia Habasah itu Najasyi. Najasyi itu gelar, ya. Nama aslinya Ashamah, ya kan. Nah, kemudian berikutnya adalah nanti ada raja Persia yang dikenal julukannya itu dengan Kisra, tapi namanya bukan Kisra. Ya, Kisra itu seperti Najasyi, seperti
Kaisar tadi itu gelar. Ya, nah ini. Wa ismuhu, ya, namanya adalah Abrawiz, ya, bin Hurmuz, ya, bin Anushirwan, itu namanya. Nah, famazzaqa kitaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jadi Kisra ini ketika mendapatkan surat dari Nabi, suratnya itu dirobek. Suratnya Nabi itu dirobek. Ya. Dan arogan sekali dia. Ya, arogan sekali. Faqala Nabi, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Yang isinya ini adalah doa. Apa doanya Nabi? Allahumma mazzik, ya Allah, robeklah gitu. Mulkahu, kerajaan dia. Ya Allah, robeklah kerajaan dia. Itu doa Rasulullah. Maka lihat hari ini yang terjadi, Kisra dengan, atau Persia ya, dengan Kisranya, dengan semua kerajaannya itu enggak berbekas sama sekali. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bandingkan misalnya, kalau kita bandingkan ya dengan misalnya Romawi, itu kan masih ada lah jejak-jejaknya. Sampai ketika Rasulullah kemudian nanti memberitahukan, ya, ada Rom, ada Konstantinopel. Ya, itu kan Romawi semua, Romawi Barat sama Romawi Timur, gitu. Ya, itu Romawi semua. Ya, nah ini. Jadi yang Persia tadi betul-betul habis karena dia merobek surat Nabi. Nabi doakan kerajaannya dirobek-robek oleh Allah. Famazzaqallahu mulkahu wa mulka qaumihi, maka Allah kemudian merobek kerajaannya Kisra dan kerajaan kaumnya Kisra, yaitu orang-orang Persia tadi habis semua. Hari ini kita tidak menemukan. Ya, ini. Nah, itu riwayat terkait dengan Kisra. Wa ba'asa Hatib bin Abi Balta'a ila Muqawqis. Kemudian Hatib bin Abi Balta'a ini, ya, ini adalah orang Quraisy, dikirim oleh Nabi kepada Muqawqis. Ini. Pada peristiwa sebelumnya, ya, pada saat sebelum penaklukan kota Mekah, Hatib bin Abi Balta'a ini sempat membocorkan surat Nabi. Ya, rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang Mekah, gitu. Tapi kemudian Hatib bin Abi Balta'a setelah itu bertaubat, diampuni oleh Nabi, dimaafkan Nabi, dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika itu Umar bin Khattab sudah hampir saja itu dibunuh oleh Umar bin Khattab, ini Hatib bin Abi Balta'a ini, karena dianggap berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Rasulullah melarang Umar bin Khattab untuk membunuh Hatib bin Abi Balta'a. Alasan Nabi karena dia adalah, ya, salah seorang veteran perang Badar. Ya, kata Nabi, da'uhu, ya, da'hu fa innahu, ya, min ahlil Badar. Nah, jadi biarkan dia ini termasuk ahlil Badar. Jadi Masya Allah, veteran perang Badar ini salah satunya Hatib bin Abi Balta'a ini diberi keistimewaan, ya, termasuk, ya, tadi, ya, dimaafkan oleh Nabi SAW, salah satu diantaranya karena, ya, beliau adalah seorang pejuang dalam perang Badar. Nah, meski begitu, meskipun pernah punya track record yang tadi yang kurang bagus gitu, tapi Rasulullah setelah Hatib bin Abi Balta'a dimaafkan tadi, diberi kepercayaan Nabi. Untuk apa? Mengirimkan surat kepada Muqawqis. Siapa Muqawqis? Muqawqis itu di sini disebutkan ismu Juraij bin Mina Malikul Iskandari Adimul Qib. Ya. Jadi namanya itu adalah Juraij bin Mina, seorang raja Iskandaria. Ya, kalau sekarang namanya Alexandria. Di Mesir itu Alexandria itu adalah kawasan yang berada di tepi laut. Ya. Itu Alexandria. Bagus sekali kawasannya, ya. Kalau Mesir itu salah satu destinasinya selain ada piramida, ada Sphinx, itu Alexandria, tempat wisata. Ya, luar biasa, bagus sekali kawasannya, ya. Nah, ini. Nah, jadi namanya itu adalah Juraij bin Mina Malikul Iskandari Adimul Qib. Ya, beliau ini adalah raja yang memang berdarah Koptik. Ya, itu Koptik. Al-Fakir pernah bertanya, ya, pada salah seorang syekh,
ya, yang juga pernah diutus menjadi utusan resmi Al-Azhar di Indonesia, ketika Al-Fakir jalan-jalan ya ke Mesir, ditemani oleh beliau, Al-Fakir tanya, penduduk asli Mesir itu yang mana? Penduduk asli Mesir itu yang mana? Beliau katakan, ya, Kipti. Jadi suku Koptik itu adalah penduduk asli Mesir. Nah, Koptik ini itu makanya kemudian nanti ada terkenal Maria Al-Qibtiyah. Qibtiyah itu dari suku Koptik. Gitu. Qibti itu suku, nama suku. Dan suku Koptik ini penganut Kristen awalnya. Ya kan? Penganut Kristen gitu. Nah, termasuk kalau kita lihat ya, Boutros Ghali yang pernah menjadi sekjen PBB itu Mesir, itu Kristen, gitu, itu Kristen, ya, nah itu. Jadi jangan kaget nanti kalau ini orang Kristen tapi bahasa Arabnya fasih sekali, ya iyalah dia orang Arab, ya kan, kayak di Libanon itu banyak orang Kristen, ya kan, nah itu, fasih ya mesti fasih bahasa Arabnya orang Arab, gitu. Nah, kemudian di sini disebutkan faqala khairan. Ya, faqala khairan, Muqawqis itu juga gelar. Nama aslinya Jurej tadi. Ya, Muqawqis ini gelar. Ya, nama aslinya Jurej. Kata Muqawqis, ya, di sini disebutkan faqala khairan, maksudnya Muqawqis itu merespon suratnya Nabi itu dengan baik. Wa qarabal amr. Beliau itu betul-betul, maksudnya ya orangnya itu enak, ya, nggak menampakkan arogansinya, nggak, pokoknya ya enak. Tapi walam yuslim, sayangnya beliau tidak sampai masuk Islam gitu. Itu Muqawqis. Wa ahdalin Nabi Maria, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam Maria. Dan Muqawqis inilah yang kemudian memberikan hadiah, ya, kepada Nabi berupa budak, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Coba bayangkan ya. Jadi orang Mesir itu negara Afrika, wilayah Afrika, Bapak sekalian. Tapi jangan salah. Di Mesir itu, karena tadi kan terutama wilayah Alexandria ya, termasuk yang kita sebut tadi Koptik tadi. Itu mereka sebenarnya kita bisa sebut ada campuran juga Eropanya, karena kan dulu Alexander the Great itu kekuasaannya sampai di situ. Gitu loh. Kalau kita baca sejarahnya itu, kenapa disebut Alexandria itu karena Alexander the Great. Nah, itu. Ya, pernah dengar ya, Iskandar yang Agung. Nah, itu kekuasaannya sampai di situ. Nah, termasuk juga yang membawa agama Kristen gitu. Ya. Makanya jangan dikira kalau Mesir itu Afrika kulitnya hitam, enggak. Ya ada yang hitam lah kayak kita di sini kan, ada yang putih, ada yang hitam. Tapi di Mesir itu ya, jadi kalau sepanjang ya yang Al-Fakir tadi kebanyakan putih. Gitu. Jadi kebanyakan putih kulitnya itu. Ya, sehingga ketika Nabi itu diberi hadiah budak ya bernama Maria Al-Qibtiyah tadi. Maria Al-Qibtiyah itu cantik, Pak. Cantik sekali. Sampai istrinya Nabi itu cemburu. Bayangkan ya, Ibunda Aisyah yang dikenal sangat cantik dengan julukan Humairoknya itu bisa cemburu sama Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Sayyidah Hafsah, putrinya Umar bin Khattab, cemburu sama Maria Al-Qibtiyah. Itu menunjukkan apa? Maria ini meskipun budak, tapi cantik gitu. Jadi kalau bahasanya ya Muqawqis ini ngasih hadiah nggak kaleng-kaleng lah gitu ya. Jadi hadiahnya betul-betul hadiah istimewa gitu, meskipun budak ya, tapi istimewa gitu. Sehingga membuat istri Nabi itu cemburu. Nah, ini kan luar biasa. Nah, makanya Bapak jangan heran ya kalau istrinya cemburu, itu istri Nabi juga cemburu ya. Gitu. Jadi istri Nabi juga ternyata cemburu juga karena istri Nabi itu juga manusia gitu. Nah, di sini disebutkan, jadi bukan hanya Maria Al-Qibtiyah yang diberikan hadiah kepada Nabi, wa ukhtaiha, termasuk dua saudaranya Maria Qibtiyah, dua saudara perempuannya, namanya Sirin dan ya Kisra, ya namanya Sirin dan Kisra. Nah,
fatasra Maria wa wahaba sirin li Hasan bin Sabit. Jadi kemudian Maria ini, jadi Maria itu diambil sendiri oleh Nabi, lalu kemudian Nabi menghadiahkan sirin kepada Hasan bin Sabit, lalu kemudian wa ahdalahu jari ukhra, dan kemudian beliau diberikan hadiah berupa budak yang lain. Nah di situ wa alfa miskal lidhabin, termasuk diberikan hadiah 1000 miskal emas. Coba, itu luar biasa. Wa isyrina thawban min qabati Misr, kemudian 20 baju asli buatan Koptik Mesir, gitu. Termasuk bulghah, ya, baghlah, bukan bulghah, ya. Baghlah syahba, ya, namanya duldul. Nah, itu nama baghlah itu ya kayak keledai, baghol, ya, itu tapi bagus gitu. Ya, makanya disifati dengan syahba, maksudnya menarik gitu. Jadi bukan keledai biasa, namanya duldul. Kemudian khimar yang ashab, lebih menarik lagi. Wa ufair, namanya ufair. Ya. Lalu ghulaman khasiyan, kemudian beliau diberi hadiah seorang budak laki-laki yang sudah dikebiri, yuqalu lahu Mabur, namanya Mabur. Nah, ini wakilahu ibnu Ammi Maria, ada menyebutkan dia itu adalah putra dari pamannya Maria. Kemudian wafarsan, dan seekor kuda, ya, wa al-lazaz, namanya lazaz. Wa qadahan min zijaj, ya, termasuk beberapa kaca. Wa aslan, dan madu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dannal khabithu mulkihi. Nabi itu dia begitu banyak hadiah tadi, termasuk Maria Al-Qibtiyah tadi. Nabi itu ternyata, maksudnya di satu sisi Nabi kan misinya dakwah, ya, dikasih hadiah. Apa kata Nabi? Dannal khabithu bimulkihi. Nah, ini. Kenapa Nabi masih mengatakan dannal khabithu? Khabith itu kan kalimat yang enggak bagus. Khabith itu artinya busuk. Orang busuk ini, nah gitu ya. Siapa maksudnya? Muqawqis. Padahal Muqawqis ini sudah ngasih hadiah. Tapi Nabi mensifati Muqawqis ini dengan sifat khabith. Ya, nah ini. Nah, di sini disebutkan dannal khabithu bimulki, itu maknanya, jadi kata dhanna itu artinya orang itu takut kehilangan kerajaannya. Orang yang khabith, orang yang hatinya busuk ini takut kehilangan kerajaannya. Nah, itu maknanya dannal khabithu bimulki. Wala baqa'a limulkihi, padahal tidak ada kekekalan di dalam kerajaannya. Maksudnya apa? Ya kan tetap saja dia nanti akan kehilangan kekuasaan. Gitu loh. Tapi dia itu takut kehilangan kerajaannya. Ini kalimat Nabi. Dan kalimat ini, ya Bapak sekalian, itu kan kalau kita sampaikan hari ini kepada, artinya untuk konteks saat ini. Kadang-kadang begini ya. Ya kami ini punya pengalaman juga berdakwah, ya, kepada sejumlah kalangan gitu. Termasuk kalau misalnya kita datang, ya, ke parlemen, kita mendatangi menteri, kita menyampaikan gagasan Islam. Ya. Tapi kebanyakan yang tadi kita sebutkan tadi, itu yang muncul adalah respon-respon seperti tadi. Ya, nyambut baik, persuasif, seperti itu. Tapi sebenarnya tidak mau menerima. Nah, gitu. Ya, kenapa tidak mau menerima? Karena takut kehilangan jabatan. Takut kehilangan kekuasaan. Gitu. Coba misalnya, ya, ketika kita tawarkan konsep Islam, bagaimana Islam harusnya diterapkan, itu nggak akan Islam itu diterima. Kenapa? Karena tadi nanti gimana dengan Amerika, nanti gimana dengan Israel, nanti gimana dengan ini, belum lagi di dalam negeri sendiri. Nah, itu fakta mereka yang memegang kekuasaan. Makanya kisah seperti Muqawqis tadi itu juga sebenarnya menggambarkan kondisi penguasa yang ada hari ini. Di mana ketika dakwah itu disampaikan, ya, Masya Allah, ya, menampakkan sikap, ya, seolah-olah menerima, tidak memusuhi, seperti kisah
Romawi tadi itu ya, Kaisar tadi itu, ya, Heraklius tadi itu. Nah, itu faktanya seperti itu. Makanya Rasulullah nggak bisa ditipu dengan hadiah-hadiah tadi itu. Baik itu yang diberikan oleh Muqawqis maupun yang diberikan oleh Kaisar tadi itu sama-sama tidak membuat silau mata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah masih bisa melihat bahwa mereka ini semuanya takut kehilangan kekuasaan. Dengan kata lain, nggak mau masuk Islam karena ingin mempertahankan kekuasaan. Nah, itu intinya. Ya, itu yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Padahal kekuasaannya itu nggak akan bertahan. Misalnya gini, orang itu ya, ketika didakwai kepada Islam nggak mau. Alasannya apa? Ya, ketika dia masih berkuasa. Sama banyak kan sekarang pejabat-pejabat yang begitu, ketika masih berkuasa susah. Begitu nanti sudah pensiun baru tuh. Padahal Islam itu harusnya dia bisa perjuangkan pada saat dia masih punya kekuasaan. Gitu. Kalau sudah nggak punya kekuasaan, ya buat apa dia nggak punya kekuasaan lagi? Ketika dia punya kekuasaan, justru itulah sebenarnya momen dia, ya, untuk menerapkan Islam. Nah, gitu. Itu yang kita lihat. Makanya kata Nabi, kalimatnya tadi, dannal khabithu bimulkihi wala baqa alimulki. Jadi orang yang busuk hatinya tadi itu, ya, dalam hal ini adalah Muqawqis, itu dia takut kehilangan kekuasaan, padahal kekuasaannya itu tidak akan kekal, tidak akan bertahan. Bisa jadi dianya mati, ya kan? Atau bisa jadi kekuasaannya itu hilang mungkin karena ada ya perebutan kekuasaan dan sebagainya. Kemudian wa ba'atha Syuja' bin Wahab al-Asadi ila al-Harits bin Abi Syamir al-Ghassani, Malikul Balqa. Kemudian Rasulullah mengutus saja bin Wahab al-Asadi kepada Harits bin Abi Syamir al-Ghassani, ya, Raja Balqa. Qala Ibnu Ishaq wal Waqidi, ini disampaikan oleh Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi. Qila inna ma tawajjaha li Jabal Ibn al-Aiham. Ada yang mengatakan bahwa Syuja' itu, ya, justru diutus untuk menghadap kepada Jabal Ibn al-Aiham. Wa qila tawajjaha lahu mam'an. Ada yang mengatakan bahwa Syuja' bin Wahab al-Asadi ini dikirim untuk menghadap dua-duanya, yaitu, ya, Haris, ya, bin Abi Samir al-Ghassani tadi, dan yang kedua Jabalah bin Ibn al-Aiham tadi. Kemudian wakilah ada yang mengatakan tawajjah Herakl ma'adihya Ibn Khalifah, ya. Ada yang mengatakan bahwa Syuja' ini dikirim untuk menemui Heraklius. Ya, Heraklius tadi, ya, itu adalah raja Romawi dengan Dihya bin Khalifah. Wallahu a'lam. Ya, kalau tadi kan tidak disebutkan siapa orangnya, ya, yang dikirim kepada Heraklius tadi itu, karena cuma disebutkan rajulun min qaumi, minal qaumi. Nah, wa ba'asa Salid ibn Amr ila Haudah. Kemudian Rasulullah mengirim Salid bin Amr kepada Haudah bin Ali al-Hanafi bil Yamamah, di Yamamah. Faqramahu, kemudian dia memuliakannya. Wakila ada yang mengatakan ba'atha ila Haudah wa ila Thumamah ibn Usal al-Hanafi, ya. Ada yang mengatakan bahwa Salid itu dikirim kepada Haudah dan kepada Sumamah Ibn al-Uthal al-Hanafi, ya. Falam yuslim Haudah, sementara Haudah tidak masuk Islam, wa aslama Sumamah, sementara Sumamah masuk Islam ba'da dalika, setelah itu. Nah, fahaula sittah, 6 orang tadi, ya, maksudnya 6 raja tadi, kila humul ladina ba'athum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin wahidin. Jadi mereka ini yang dikirim, ya, 6 orang tadi itulah yang dikirim kepada, ya, mereka sebanyak, jadi dalam waktu 1 hari. Gitu. Jadi 1 hari Rasulullah itu langsung memberangkatkan 6 orang, ya, dikirim untuk menuju kepada para raja tadi itu, ya, ini. Nah, kemudian wa ba'atha Amr ibn al-As fi Dzulqa'dah. Kemudian Rasulullah mengutus Amr bin As pada bulan Dzulqa'dah, sanata samanin ila Jaifar. Jadi pada tahun ke-8 kepada Jaifar dan Abdullah ibni al-Julanda, ya, yaitu 2 putra dari Julanda, al-Azdin, jadi dari suku Azd, di Oman. Fa aslama, kemudian keduanya masuk Islam. Wa sadaqa, dan membuktikan kebenaran Islamnya. Wa khallaya baina Amr wa baina as-sadaqa wal haqq fi ma bainahum, ya. Falam yazal fi ma bainahum hatta balagat wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amr bin As ini disebutkan
itu berada di tengah mereka, ya, berada di tengah mereka sampai kepada mereka wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'atha ala ibn al-Hadrami ila al-Mundhir ibn Sawa al-Abadi, ya, Malikul Bahrain. Kemudian ila al-Hadrami itu dikirim pada Mundhir bin Sawa, ya. Nah, ini al-Abadi, raja Bahrain, ya. Qabla mansarafi min al-Ji'rana, sebelum beliau bertolak dari Ji'rana. Wakila qabla al-Fathi, ada mengatakan sebelum penaklukan kota Mekah. Ya, kalau Ji'rana itu berarti setelah penaklukan kota Mekah, kalau sebelum penaklukan kota Mekah berarti ya sebelum peristiwa Ji'rana. Fa aslama wa sadaqa. Kemudian dia masuk Islam, ya, dan dia membuktikan kebenaran Islam. Wa ba'atha al-Muhajir ibni Abi Umayyah al-Mahzumi ila al-Haris bin Abdi Kulal al-Himyari bil Yaman. Kemudian Rasulullah mengirim Muhajir bin Abi Umayyah al-Mahzumi kepada Haris bin Abdi Kulal al-Himyari di Yaman. Faqala sa'anduru fi amri. Jawaban dia, saya akan kaji dulu urusan saya akan kaji dulu perkara saya. Maksudnya dia tidak memutuskan masalah atau tidak. Wa ba'atha Abu Musa al-Ansari wa Mu'ad bin Jabal ila al-Yaman inda insirafihi min Tabuk. Setelah perang Tabuk, Rasulullah mengirim Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'ad bin Jabal. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun ke-9 dan itu merupakan perang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, setelah perang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'ad bin Jabal, dan itu terkenal. Ya, mereka diutus ke Yaman tadi untuk menjadi qadhi. Gitu, menjadi qadhi. Wakila ada mengatakan balsana asrin min Rabiul Awal da'iyaini ilal Islam. Ada mengatakan tahun ke-10. Ya, dan keduanya itu dikirim tahun ke-10 bulan Rabiul Awal, sama-sama untuk mengajak Islam. Fa aslama amatu aliyatan min ghairi kitab. Mayoritas penduduk Yaman itu masuk Islam tanpa perang. Gitu. Kalau ada kasus perang itu, kalau kita lihat itu adalah Yaman yang berada di wilayah Taif. Nah, jadi Taif itu ditaklukkan setelah dikepung, ya, dan itu setelah peristiwa penaklukan kota Mekah dan perang Hunain. Gitu, kalau kita perhatikan, ya. Nah, sedangkan Yaman secara umum, jadi karena Taif ini dulu, sekarang kan Taif itu masuk wilayah Saudi, Pak. Kalau dulu Taif ini masuk wilayah Yaman, gitu kan. Ya, nah ini. Makanya tadi kita sebutkan, kalau di sini disebutkan bahwa mayoritas Yaman itu penduduknya masuk Islam tanpa perang, yaitu kecuali Taif. Taif tadi itu dulunya masuk Yaman, tapi kemudian ya kalau Taif ini karena dekat ya dengan Mekah, ya itu. Makanya biasanya kalau jamaah umroh kan ada program ke Taif gitu ya. Nah, itu karena dekat itu. Dari Mekah ke Taif itu dekat. Jadi kira-kira perjalanannya ya sejam setengah lah. Gitu. Nah, itu di Taif. Nah, kemudian di sini disebutkan ya. Summa ba'asa ba'da dzalika Ali bin Abi Thalib ilaihim. Setelah Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'ad bin Jabal, Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk dikirim ke Yaman. Wa wafahu, kemudian Ali bin Abi Thalib ini, ya, Ali bin Abi Thalib ini ketemu di Makkah fi hujjatil wada', ketemu dengan Rasulullah. Makanya nanti Ali bin Abi Thalib itu datang ya ke Mekah ya pada saat haji wada', Rasulullah haji wada' itu ketemu dengan Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah itu, jadi ketika itu yang jumlah yang haji dalam satu riwayat itu disebutkan 100.000 haji wada' itu, diikuti 100.000 sahabat. Kemudian Rasulullah itu melakukan haji namanya haji Qiran. Ya, jadi haji itu kan ada 3 ya, Bapak sekalian. Ada haji tamattu, ya, haji tamattu itu haji yang paling ringan. Gitu. Karena ya antara haji dan umrohnya itu terpisah, lalu kemudian setelah itu mereka masih bisa santai lah. Tapi kalau haji Qiran itu haji dan umrohnya itu menyatu. Ya, kemudian kalau ifrat, ya, ifrat ini hanya haji saja. Ya, haji saja. Nah, itu haji tamattu, Qiran dan ifrat. Nah, Rasulullah ketika itu menjalankan haji Qiran. Nah, semua sahabat yang ikut haji wada pada waktu itu haji tamattu. Haji tamattu.
kecuali Rasulullah dan Sayyidina Ali yang melaksanakan haji qiran pada waktu itu. Nah, ini sedikit tambahan. Ya. Nah, jadi itu gambaran ya tentang pertemuan Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Ya, makanya nanti kemudian ada wasiat macam-macam yang diklaim sebagai wasiat oleh orang Syiah, ya seolah-olah Rasulullah itu mengangkat Sayyidina Ali untuk menjadi penggantinya setelah Rasulullah wafat. Gitu. Itu karena memang ada peristiwa, ya pesan yang disampaikan Rasulullah. Ya, di antaranya itu kalimat Nabi begini, ya man kuntu maulahu fa'aliyun maulah. Nah, gitu. Man kuntu maulahu fa'aliyun maulah. Nah, kalimat itu yang kemudian digunakan oleh orang Syiah seolah-olah Nabi itu berwasiat siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, ya pemimpinnya, maka hendaknya dia menjadikan Ali sebagai pemimpinnya. Padahal maula di situ maknanya bukan pemimpin. Nah, itu nanti kita bisa kaji lebih jauh. Ya, itu karena Ali hadir di dalam haji wada tadi itu. Ya, sebelumnya diutus ke Yaman dan kemudian menyusul Rasulullah SAW di Mekah. Wa ba'asa Jarir bin Abdillah al-Bajali ila Dzil Qala al-Khimyari. Jadi kemudian Jarir diutus Nabi, Jarir bin Abdillah al-Bajali diutus Nabi ke Dzil Qala al-Khimyari. Kemudian Wadi Amr yad'uhuma ilal Islam. Ya, kemudian Jarir ini mengajak keduanya masuk Islam. Fa'aslama, kemudian keduanya masuk Islam. Wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Jarir indahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian wafat, ketika itu Jarir ada di antara mereka. Ya. Ini. Baik, sampai di sini Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, karena waktu ya sudah masuk waktu syuruk. Kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri, silakan kita bisa diskusikan. Kalau ada pertanyaan.